Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri bab 89. Mairo melihat jarum jam yang terpajang di pergelangan tangannya ketika mobil taksi online baru mendarat mulus di depan sebuah gedung bertingkat. Tampak sudah pukul 2 siang lewat beberapa menit. Biasanya di waktu ini Adrian mulai sedikit santai. Setidaknya kedatangan dirinya tidak terlalu mengganggu. Setelah turun dari mobil, Mairo segera melangkah cepat menuju pintu masuk. Ia sengaja tidak memberi kabar dulu pada sang suami akan kedatangannya. Anggap saja ini sebuah kejutan yang berlipat-lipat. Bukan hanya kehadirannya yang tiba-tiba, tetapi juga kabar bahagia yang akan Mairo sampaikan. Setelah itu Mairo membayangkan perayaan yang akan Adrian usulkan. Hal yang biasa dia lakukan ketika merasa begitu bahagia, entah dengan makan malam romantis atau bahkan bermalam di hotel. Setelah sampai di kantor kerja Adrian, Mairo menanyakan keberadaan sang suami pada Amirah, sekretaris yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan sang suami. "Selamat siang, Mbak Amirah," sapa Mairo bernada lirih. Ibu." Amirah yang tengah fokus menatap komputer di depannya tentu kaget dengan kedatangan istri dari bosnya yang tiba-tiba. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu langsung berdiri dan bertanya ramah. "Bapak ada?" tanya Mairo langsung. "Oh, Pak Adrian. Beliau keluar sejak istirahat tadi, Bu, dan belum kembali ke kantor." Amirah menjelaskan apa adanya. "Kalau boleh tahu pergi kemana, Mbak?" "Katanya ke rumah sakit, Bu." Mairo benar-benar terkejut mendengar hal itu. Sang suami pergi ke rumah sakit tidak lain pasti untuk menjenguk Naya. Tidak masalah sebenarnya, karena pihak rumah sakit memang meminta pertanggungjawaban Adrian sendiri. Hanya saja kenapa ia sendiri tidak dilibatkan. Setidaknya diberi kabar jika ada apa-apa dengan wanita itu, meski kebenarannya tidak ingin ia dengar. "Ya sudah, Mbak Amirah, kalau begitu saya pamit ya." Mairo pun pamit untuk pergi. "Oh iya, jangan kata-kata sama suami saya kalau saya datang ke sini," tambahnya memberi perintah yang langsung mendapat anggukan dari si sekretaris. Tanpa pikir panjang Mairo segera keluar dari kantor. Langkahnya sempat terhenti di lorong menuju lift, menghilangkan pikiran buruk yang membayangi dengan menghempaskan napas kasar berulang kali. Tak lama kakinya kembali bergerak melangkah, mengikuti arah yang dituntun oleh otaknya. Apakah kondisi Naya tengah memburuk? Jika benar, kenapa ia sendiri tidak dikabari? Atau ada apa? Soal biaya atau pengobatannya? Sepanjang langkah Mairo menuju luar gedung, pertanyaan itu mendadak hadir, meminta jawaban dengan segera. Lalu, haruskah ia juga datang ke rumah sakit untuk mengetahui? Ya, pada akhirnya Mairo memutuskan pergi menuju ke rumah sakit, setidaknya menjenguk Naya dan menanyakan kondisinya. Walau sebenarnya ia dan Adrian telah menyewa perawat untuk menjaga khusus, tetap saja apa yang dialami ia dan suaminya memang perlu tahu. Mairo melangkah cepat masuk ke dalam rumah sakit. Pagi tadi, ia dan suami sempat mendapat kabar jika Naya telah dipindahkan ke ruang rawat setelah kondisinya semakin membaik. Yang Mairo dengar, wanita itu ditempatkan di ruang VIP seperti yang Adrian perintahkan. Katanya untuk mendukung kondisi Naya agar cepat pulih. Selain itu ada kebebasan juga jika akan menjenguk. Tidak ada rasa sungkan dengan pasien lain. Beberapa menit kemudian, Mairo akhirnya sampai di lorong menuju bangsal anggrek, kamar di mana Naya dirawat di dalamnya. Nama kamar itu pun kini sudah ada di depan mata Mairo. Namun ketika engsel pintu baru akan Mairo tekan, terdengar suara obrolan dari dalam kamar itu. Hanya samar, tapi bisa ia tebak jika itu memang suara Adrian. Apakah dia seorang diri di kamar itu? Mairo kemudian memutuskan mencari tahu kondisi di dalam lewat kaca yang melekat di pintu. Walau pandangannya sedikit terbatas karena kaca yang sempit, namun ia bisa melihat jelas sosok sang suami di dalam sana.
Dia tengah duduk di samping ranjang. Tidak hanya duduk, di tangan Adrian bahkan tampak ada piring berisi makanan yang tak lama dia sendokkan lalu suapkan ke seseorang di depannya. Siapa lagi jika bukan Naya? Entah kemana perawat yang Adrian sewa malam tadi. Di dalam tidak ada siapapun lagi selain mereka berdua. Di sela-sela kegiatan itu terdengar juga suara tawa wanita yang diikuti tawa tipis dari Adrian. Mairo hanya memandangi dari balik pintu tanpa berani masuk ke dalam untuk bergabung. Jangankan ikut masuk, melihatnya saja sudah membuat hatinya tersayat semakin dalam. Setelah luka yang telah lewat terasa belum mengering, rencana untuk memberi kejutan akan kehamilannya pada akhirnya Mairo batalkan. Bayangan kejutan balasan dari sang suami pun sirna sudah dari pikiran. Bunga-bunga yang sempat bermekaran di dalam hati perlahan ikut layu, kemudian gugur. Lagi-lagi Mairo menangis untuk kesekian kalinya. Hanya saja kali ini bukan tangisan penyesalan, melainkan perasaan terluka yang memancing air mata untuk terus menetes. Biar bagaimanapun, Naya adalah masa lalu Adrian. Wanita itu pernah menjadi yang terindah di masa itu. Rasanya tidak mungkin jika perasaan dulu hilang tanpa bekas. Walau sedikit, bekas tersebut bisa tumbuh perlahan jika Adrian datang sebagai pupuk. Ibu tidak masuk. Suara seorang wanita yang tiba-tiba mengudara mengejutkan Mairo. Ia cepat-cepat mengusap wajahnya pelan, kemudian menoleh dengan wajah tersenyum. "Oh, suster," sapanya kemudian. "Kenapa ibu tidak masuk?" tanya wanita muda berseragam suster itu. Untuk kedua kalinya. Namanya Tania, perawat yang Adrian sewa untuk mengurus Naya secara khusus. "Suster sendiri dari mana? Kenapa tidak di dalam?" Mairo balik bertanya berharap mendapatkan jawaban akan pertanyaan yang menari-nari di otaknya sejak tadi. "Iya, Bu. Bu Naya meminta saya keluar, jadi saya melakukan tugas lain," jelas suster, dan seketika membuat Mairo semakin terkejut. "Kenapa diminta keluar, Sus? Apa alasannya?" "Saya kurang tahu, Bu. Yang pasti saya hanya menuruti perintah saja." Mairo mengangguk paham. "Kalau boleh tahu, kapan Pak Adrian datang ke sini, Sus?" tanyanya ingin tahu. "Sudah sejak istirahat tadi, Bu." Lagi-lagi Mairo merasa terkejut. Sekaligus seperti mendapat bogem besar tiba-tiba menghantam, hingga membuat dadanya merasa sesak. Tanpa bertanya lagi, Mairo akhirnya memilih pamit saja. Ia juga berpesan agar suster tidak memberitahu kedatangannya pada sang suami. Dan selesai, teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa, seperti biasa, like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.